Bacaan pertama. Abraham menantikan kota yang dirancang dan dibangun oleh Allah sendiri. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, iman adalah dasar dari segala yang kita harapkan dan bukti dari segala yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Ia berangkat tanpa mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang beralas kokoh, yang dirancang dan dibangun oleh Allah sendiri. Karena iman pula, Abraham dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia yakin bahwa Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya dari satu orang yang malahan telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman, mereka semua telah mati sebagai orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi hanya dari jauh mereka melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah mahir. Andai kata dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke sana. Tetapi yang mereka rindukan adalah tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman, Abraham rela mempersembahkan Ishak tatkala ia dicobai. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Abraham percaya bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang sekalipun mereka sudah mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari, ketika hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak yang ada di sana, lalu bertolak, dan membawa Yesus dalam perahu itu di mana ia telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-murid membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Yesus pun bangun, menghardiki angin itu dan berkata kepada danau,
"Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini? Angin dan danau pun taat kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Renungan diambil dari Ziarah Batin. Situasi pandemi COVID-19 membuat banyak orang mengalami ketakutan yang sungguh luar biasa. Takut terpapar atau menyebarkan virus itu kepada anggota keluarga, teman, tetangga, dan lainnya. Pengalaman ini serupa pernah dialami para murid ketika menghadapi badai dan gelombang. Mereka panik, mereka takut dan cemas yang sungguh luar biasa. Pengalaman para murid yang menghadapi taufan dalam kecemasan itu berbeda jauh dengan pengalaman Abraham yang menghadapi badai kehidupan untuk mempersembahkan Ishak. Kita bisa membayangkan betapa galaunya hati Abraham bahwa anak satu-satunya yang ditunggu di masa tuanya harus dikorbankan. Namun, karena ketaatan iman itulah, maka Abraham mengalami kemurahan Allah. Yang menjadi salah satu berkatnya adalah Sarah, istrinya, pada usia tuanya masih bisa mengandung. Hidup kita tidak mungkin tidak ada masalah dan pergulatan. Namun sebagai murid Yesus, apapun persoalan dalam hidup kita pasti akan berlalu dan kita akan berdiri sebagai pemenang. Yesus menjanjikan kita bahwa Ia selalu menyertai kita dalam situasi apapun. Saat kita tertawa, saat kita menangis, saat kita terluka, saat kita bergumul, dan sepanjang hidup kita, Ia terus menyertai kita. Yang dituntut dari pihak kita adalah iman yang teguh dan kasih yang sempurna. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah andalan kami, sertailah kami dan berilah kami ketenangan tatkala kami mengalami badai dalam perjalanan hidup kami. Kami sungguh percaya bahwa Engkau tak pernah membiarkan kami dihempas oleh badai persoalan yang terjadi sepanjang lorong kehidupan ini. Amin.